Selamat sore Kak. Jadi saya dari mahasiswa S1 Geografi Ankom angkatan 2021. Nah, jadi kami ingin mewawancarai Kakak terkait dengan organisasi kampus yang Kakak ikuti. Di sini Kakak berkenan untuk menjadi narasumber kami. Berkenan. Oh iya. Sebelumnya Kakak namanya siapa dan di organisasi Kakak ini namanya apa dan musik Kakak apa ya? Oke, perkenalkan nama saya Dimas Putra Haji Pamungkas. Di sini saya mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan juga selaku mengikuti kegiatan studi pasar modal yang dinamai KSPM selaku manajer human resource juga. Oh, jadi seperti itu. Nah, jadi Kakak ini bagaimana Anda mendefinisikan kepemimpinan dalam organisasi seperti organisasi di kampus? Oke, kalau dari saya sendiri ya Kak, jadi kepemimpinan itu sebagai sebenarnya keseluruhan dari kita tuh mempunyai kepemimpinan masing-masing, tapi bagaimana caranya di organisasi ini kita bisa meningkatkan kepemimpinan kita selaku sebagai ketua, koordinator maupun yang lain. Dan kepemimpinan menurut saya tuh sebagai kita haknya selaku manusia bisa meningkatkan kayak kita sebagai adanya program kerja, kita bisa memimpin untuk bagaimana caranya adanya program kerja itu menjadi sukses yang nantinya akan dilaksanakan gitu sih. Oh iya Kak. Terus lalu kemudian apa yang menjadi visi dan misi Anda sebagai ketua departemen dan bagaimana Anda berencana untuk mewujudkannya? Oke, kalau dari saya sendiri saya nggak mau sih kayak bagaimana caranya kita dari ketua koordinasi kepada kaderisasi yang dari anggota-anggota saya tuh lebih informatif dan efisien. Jadi dengan adanya mungkin dari saya ketua sendiri, tapi saya tuh bisa mengangkat teman-teman anggota saya lebih maju selaras ke depan dari saya. Jadi kayak saya sebagai ketua departemen tuh dari teman-teman saya tuh bukan siapa-siapa, tapi anggota saya yang menjadikan saya ketua yang lebih sukses nanti. Kemudian bagaimana Anda akan menginspirasi dan memotivasi anggota departemen untuk mencapai tujuan bersama? Oke, mungkin sebagai inspirasi saya harusnya sebagai role model yang harusnya dari anggota saya juga bisa mencontohkan dengan sikap saya, dengan saya menyelesaikan masalah-masalah ataupun dalam menyelesaikan program kerja. Dengan hal itu bisa menjadi inspirasi dari anggota-anggota saya. Kemudian bagaimana Anda berencana untuk membangun dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan anggota departemen serta stakeholder lainnya? Oke, kalau dari saya sendiri mungkin adanya evaluasi terkait triwulan dari setiap departemen. Jadi adanya komunikasi antar departemen, dari departemen saya sendiri, mungkin dari departemen teman-teman saya, adanya informasi yang nantinya kedepannya kita tidak adanya asymmetric information. Jadi nanti kedepannya bisa selaras dan tidak ada miskom terkait kedepannya itu. Kemudian bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan internal yang mungkin timbul di dalam departemen penelitian pengembangan tersebut? Oke, kalau dari saya sendiri selaku pengalaman saya tuh kadang beberapa tuh ada permasalahan di internal departemen masing-masing. Tapi kalau yang emang benar-benar dari internal departemennya tidak bisa menyelesaikan, itu dari tugas saya sebagai penelitian pengembangan dan human resource. Jadi dengan hal itu adanya sebagai sanksi, kemudian saya akan sebagai mediasi terkait permasalahan hal tersebut. Jadi adanya perselisihan tersebut, saya sebagai penengah di hal tersebut gitu sih. Bagaimana? Jadi selanjutnya ya Kak, bagaimana Anda akan mengevaluasi kesuksesan program atau kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Agri?
Departemen Penelitian dan Pengembangan. Oke, mungkin dari departemen saya mungkin adanya indikator terkait kesuksesan dalam kinerja saya, yaitu dengan adanya departemen saya, bagaimana keselarasan dari anggota maupun dari ketua per setiap departemen itu lebih lancar, kemudian tidak adanya permasalahan di internal tersebut. Itu sebagai indikator terkait saya sebagai Departemen Penelitian dan Pengembangan itu sih. Oh iya, berarti di situ kuncinya adalah komunikasi. Iya, gitu. Selanjutnya, bagaimana Anda berencana untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan Anda sendiri dalam masa jabatan sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan? Oke, kalau dari saya sendiri biasanya mengikuti kayak pelatihan, kemudian ikut dalam andil yang kayak gimana ya? Kayak dalam suatu acara tuh sebagai andil yang lebih penting. Jadi dari situlah saya bisa belajar terkait kayak kepemimpinan saya, terkait tanggung jawab saya juga bisa belajar dari situ, dari tugas-tugas saya yang emang penting. Disitulah kayak kemampuan saya tuh diasah gitu sih. Selanjutnya, bagaimana Anda akan memastikan adanya kontinuitas kepemimpinan yang kuat di Departemen Penelitian dan Pengembangan setelah masa jabatan Anda berakhir? Oke, mungkin dari anggota-anggota saya juga akan menekankan bagaimana cara sebenarnya kinerja dari Departemen Penelitian Pengembangan itu selarasnya seperti apa. Kemudian kayak dari penelitian pengembangan itu saya mempunyai kayak tujuan, kayak sebenarnya ekspektasi yang tertinggi itu seperti ini, tapi dalam proses dalam setiap tahunnya mesti adanya yang belum terlaksana. Mungkin dari masa jabatan saya sebelumnya itu belum kurang maksimal, maka dari anggota-anggota saya tekankan untuk menekankan kayak tujuan dari awal dari departemen saya gitu sih. Jadi mengingat tujuan semula. Iya, gitu. Ya. Ini pertanyaan terakhir. Oke. Bagaimana Anda akan memastikan partisipasi dan keterlibatan semua anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan dalam pengambilan keputusan dan proses pengembangan program? Oke, kalau dari saya sendiri adanya PJ setiap kayak dari program kerja di penelitian pengembangan itu ada PJ terkait misalnya ada 5 program kerja, jadi ada 5 anggota mungkin atau 6 atau 7 anggota itu sebagai PJ terkait nanti acaranya. Jadi dari setiap acara ketua tidak mempunyai PJ terkait acara tersebut, tetapi sebagai pengawas, badan pengawas. Jadi dengan anggota yang sudah dikenai PJ adanya tanggung jawab di situ. Jadi mungkin dari semua anggota itu ada kerja semuanya gitu sih kalau dari saya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama Mas.